Sang nenek dipaksa bunuh diri oleh anak yang durhaka. Namun, di ambang kematian, Han menemukan drama pendek. Namun, dia menemukan seorang anak laki-laki mengapung di sungai. Awalnya dia tidak ingin ikut campur. Namun, melihat anak laki-laki itu berusaha menyelamatkan diri, sang nenek akhirnya membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit. Setelah dilakukan pertolongan, anak laki-laki berhasil diselamatkan. Namun, dia menjadi seorang vegetatif. Kecuali jika ada keajaiban terjadi, dia tidak akan pernah sadar selama hidupnya. Karena tidak bisa menemukan keluarga anak laki-laki itu, dokter menyarankan nenek untuk tidak terlalu ikut campur. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Namun, sang nenek dengan tegas memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki itu. Hanya karena suaminya baru saja meninggal. Dan dia diusir oleh anak-anak yang durhaka dari rumahnya. Dia merasa ini adalah anak yang diberikan oleh Tuhan. Maka sang nenek merawat anak laki-laki itu dengan penuh perhatian. Dia yakin suatu hari nanti keajaiban akan terjadi. Namun, sudah 6 tahun berlalu. Namun, anak laki-laki tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Keluarga dan teman-teman semua menyarannya untuk menyerah. Namun nenek tidak percaya nasib. Setiap hari bangun pagi menjual sayur hingga malam untuk mencari uang. Memberikan obat terbaik untuk anak laki-laki. Namun, hari itu mereka bertemu dengan bos hitam yang meminta uang perlindungan. Mereka hampir kehilangan tempat berjualan mereka. Nenek tiba-tiba panik. Dia hampir memohon pada bos hitam. Ternyata bos hitam tidak hanya tidak mengambil uangnya, malah memberikan uang perlindungan yang dikumpulkan padanya. Karena bos hitam sangat mengagumi kepribadian nenek. Padahal dia sendiri kesulitan makan. Namun, dia tetap berusaha menyembuhkannya. Dan mengadopsi orang yang tidak sadarkan diri ini. Ini, aku tidak bisa menerimanya. Ibu Zhang, Anda ambil saja. Dengarkan baik-baik, kalian semua. Uang ini untuk Ibu Zhang. Siapapun yang berani mengambilnya kembali. Jangan salahkan saya, Cenda tidak akan segan-segan. Apakah kalian mendengar? Saya mendengar, saya mendengar. Haha, selamat tinggal. Sang nenek segera tersentuh oleh bos hitam. Tapi setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dia masih berencana mengembalikan uang kepada pedagang lain. Namun tak disangka mereka semua menolak uang tersebut. Mengatakan bahwa itu adalah biaya pengobatan untuk anak-anak. Chen Dahua, seorang preman kecil, bisa. Berani dan adil. Kita akan mengambil kembali uang ini. Apakah kita masih manusia? Mereka semua percaya bahwa masih ada kasih sayang di dunia ini. Kita tidak boleh membiarkan kehangatan di dunia ini hilang begitu saja. Terima kasih, Bodi. Anak-anak berterima kasih pada kalian. Kemudian sang nenek mendorong anak laki-laki kembali ke rumah. Sementara keluarga adik sudah menunggu lama. Mereka semua datang untuk meyakinkan nenek, untuk meninggalkan orang yang dalam keadaan vegetatif ini. Namun sang nenek tetap teguh dengan pendiriannya. Kakak hanya karena dia. Sudah 6 tahun. Anak-anakmu tidak datang. Bahkan sekalipun, kalau kamu terus begini, kamu juga tidak memikirkan dirimu sendiri. Siapa yang akan merawat dan mengantarmu sampai akhir hayatmu? Anak-anak kecil. Mereka satu persatu akan meminta uang dariku. Di pemakaman ayahnya, bertengkar besar karena sedikit uang itu. Tidak peduli dengan hidup atau matiku. Saya sudah tua, tidak akan hidup lama lagi. Tidak mengharapkan siapapun untuk merawatku hingga akhir hayat. Anak ini sendirian dan menderita. Tidak punya tempat untuk bergantung. Jika aku tidak merawatnya, tidak memberinya pengobatan, lalu siapa yang akan mengurusnya? Apakah harus melihatnya mati begitu saja? Melihatnya mati? Sudah 6 tahun, tepat 6 tahun. Kapan dia akan bangun? Belum diketahui. Bahkan, mungkin dia tidak akan pernah bangun lagi seumur hidupnya. Bisakah kamu merawatnya seumur hidup? Kamu sekarang menyerah? Tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Saya tidak akan menyerah. Kalian datang ke rumahku. Jika hanya untuk mengucapkan kata-kata ini, maka pergilah. Kak, terimalah ini. Ini. Di kartu ini ada 200.000. Itu tabungan kami berdua. Terimalah. Aku tidak bisa menerima uang ini. Xiuzu, ambillah kembali uang ini. Aduh kak, kamu tenang saja. Bagaimanapun, kita keluarga. Melihatmu begitu capek. Aku dengan Xiuzu, kita berdua juga merasa sedih. Tapi, baru lulus dari Universitas Tianxiang. Akan segera menikah dan membeli rumah. Kamu memberikan uang kepadaku. Bagaimana dia bisa menikah dan memiliki anak? Kamu tante besar. Tunggu saat aku menikah dan punya anak. Pikirkanlah solusinya lagi. Jangan khawatirkan aku. Ambillah. Kak, kamu belum makan kan? Baguslah. Aku membeli ayam dan ikan. Untuk memperbaiki makananmu. Baguslah. Baguslah untuk anak. Memperbaiki sedikit rasa. Lihatlah kedua kakimu. Putih dan panjang. Tidak tahu. Kupikir itu milik gadis kecil. Kak, kamu tak pernah berhenti sebentar pun. Baru saja beristirahat sebentar. Kamu lagi mengoleskan lotion ke tubuhnya. Orang yang duduk dalam jangka waktu lama harus rajin mengoleskan.
Membersihkan lebih banyak bisa meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah luka tekan. Hanya tertawa. Aku benar-benar tidak bisa diam. Anakku, kapan kamu bisa bangun? Kamu ini, ibu tua, juga tidak muda lagi. Ya Tuhan, mohon, buka mata Anda. Berikan anak ini jalan keluar. Juga biarkan kakakku sedikit menderita. Puih, Xiu Zhu mengangkat kepalanya, 3 kaki ada dewa. Tuhan melakukan hal ini. Pasti ada maksudnya. Kamu juga tidak muda lagi. Berbicara dengan hati-hati. Baiklah, aku, meskipun sudah tua, pasti semakin tua semakin kuat. Jadi, tidak masalah merawatnya. Tuhan baik, juga membuka mata. Karena membawa anak ini, mengirimkannya ke sisiku, maka aku akan berusaha sebaik mungkin melakukan hal ini dengan baik. Berikan padaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Mau apa? Tentu saja mengambil kembali. Milik kami sendiri. Ibu, sertifikat rumah. Keluarkan. Serahkan pada kami. Ibu, Anda benar-benar berhati seperti bodhisattva. Untuk seorang orang asing yang tidak dikenal, bersedia makan makanan babi seperti ini. Karena Anda begitu baik hati. Tolonglah. Berikan sertifikat dan akta tanah. Kembalikan kepada kami, Wang Xiuan. Ini adalah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Kamu sudah kehilangan nuranimu. Tutup mulutmu yang busuk itu. Ini urusan keluarga kami. Urusan sendiri. Meskipun hari ini, darah mengucur di jalanan. Belum waktunya bagi Anda untuk ikut campur. Paham? Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Kamu lebih suka emas dan perak yang sejati. Menyelamatkan sampah seperti dia. Tidak mau membayar hutang judi saya. Sertifikat dan akta tanah. Keluarkan segera. Tidak mungkin. Sudah kuberikan padamu. Kamu juga menggunakannya untuk berjudi. Kalian benar-benar seperti binatang. Selama bertahun-tahun, selain meminta uang kepada saya, Anda, apakah kalian pernah peduli padaku? Sebelum aku mati, sertifikat dan akta tanah tidak akan pernah kuberikan padamu. Wanita tua yang sudah mati, apakah kamu benar-benar berpikir, aku tidak bisa menghukummu? Kalian, ibu, kalian memaksa saya untuk ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, kami akan melakukan pemeriksaan tubuh. Jangan kira kami tidak tahu. Kamu membawa sertifikat rumah di dalam tubuh. Datanglah. Kalian semua berapa banyak? Sungguh seperti binatang. Sungguh membuat dosa. Kalian semua, berapa banyak? Dengarkan semua. Mereka semua. Jika berani mendekat lagi, aku akan pukul sampai mati. Periksa. Pakaian dalam. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Wanita tua yang sudah mati, jika kamu memperlakukan aku tanpa hati nurani dan tanpa kesetiaan, jangan salahkan aku tidak setia dan durhaka. Sertifikat rumah, kamu akan menyerahkan atau tidak? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Tidak akan menyerahkan. Aku akan membunuhnya. Kamu seperti binatang babi dan anjing. Lepaskan dia sekarang. Jangan lukai dia. Aku merasa sakit dan sedih. Kamu bahkan untuk orang asing menghina aku seperti binatang babi dan anjing. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu mengerti apa artinya menjadi lebih buruk dari babi atau anjing. Anak. Anakku. Binatang. Bagaimana aku bisa melahirkan kamu binatang seperti ini? Ya Tuhan, apakah kamu buta? Mengapa kamu tidak membawanya pergi? Bukankah tadi aku sudah bilang, hari ini sertifikat rumah tidak akan diserahkan. Aku akan membunuhnya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan menyerahkan atau tidak? Wang Donglin, kamu bukan manusia. Kamu mencari mati, bukan? Hari ini jika kamu tidak menyerahkan sertifikat rumah, semua orang di sini akan melihat sedikit darah. Donglin,
Kamu memang ingin membuat keributan. Hubungan ibu dan anak kita putus. Tidak akan berhenti sampai mati. Baru kamu akan puas, bukan? Benar. Manajer umum grup Hengjin, He Shichen datang. Semua berhenti sekarang. Pak He, mengapa Anda datang? Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu Anda repot-repot datang sendiri. Hari ini kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Menyelesaikan? Apakah ini cara kalian menyelesaikannya? Apakah kamu tahu? Tanah ini sangat penting bagi grup Hengjin kami. Seberapa pentingnya? Jika hari ini kita tidak mendapatkan tanah ini, rumah ini tidak akan bisa dirobohkan. 1 miliar. Kalian tidak akan bisa mengambil sepeser pun. Ya, Pak He, jangan khawatir. Akan segera kami selesaikan untuk Anda. Hari ini rumah akan kami robohkan untuk Anda. Tanah, kami akan memberikan dengan tangan terbuka. Pak He, jangan marah. Semua kesalahan orang tua itu. Dia tidak memberikan sertifikat dan akta tanah. Kepada kami, tidak ada sertifikat, tidak ada akta tanah. Apakah kalian benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah? Kami di grup Hengjin memiliki aset triliunan. Proyek tanah ini, bagi kami, sangat penting lagi. Jika terjadi kesalahan sedikit pun, aku tidak bisa mengampunimu. Paham? Belum diserahkan ya? Baik, hancurkan untuk saya. Siapa berani menghalangi saya? Pukul sampai mati. Saya bertanggung jawab jika terjadi masalah. Hancurkan. Jangan hancurkan. Ini rumahku. Jangan hancurkan. Tidak boleh dihancurkan. Ji Heng, dia melindungimu selama 6 tahun. Kamu harus melindunginya. Bangunlah untukku. Siapa berani? Kamu sudah bangun. Ibu, aku sudah bangun. Sudah bangun, bagus. Pasien koma sudah bangun. Sudah bangun, lalu apa? Dia sebelumnya hanya seorang cacat. Sekarang sudah bangun. Hanya menjadi sampah. Dia sudah bangun. Apakah kita takut padanya? Muda, kamu sebelumnya hanya seorang pasien koma. Sekarang kamu sudah bangun. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini akta tanah dan rumah. Aku sudah memutuskan. Aku juga sudah memutuskan untuk merobohkan rumah ini. Bangun saja kalau sudah bangun. Masih berpura-pura. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang kira-kira? Semua orang bilang ketika pasien koma bangun. Itu hanya kilau terakhir. Siapa yang tahu? Apakah dia akan segera mati? Kamu semua tidak setia dan durhaka. Pengkhianat. Bahkan ibu kandungnya sendiri akan dibasmi habis. Aku malas berdebat dengan kalian. Terlalu banyak bicara. Ingatlah sikap kalian sekarang. Kamu semua akan menyesal. Menyesal. Hahaha, menyesal. Saya melihat Anda tanda merah terdaftar. Menjadi pasien koma selama 6 tahun. Apakah otakmu rusak? Kamu dari grup Hengjin. Manajer cabang Jin Heng, bukan? Apakah grup Hengjin merobohkan? Apakah begitu caranya? CEO kalian, Sue dan Ying. Begitulah adanya. Apakah Anda merawat bawahan? Jika ini adalah idenya, maka dia sebagai CEO. Lebih baik jangan jadi. Kami dari grup Hengjin merupakan grup terkemuka di Daxia. Asetnya triliunan. Saya, Sue, sebagai kepala. Bagaimana cara mengelola bawahan? Apakah kamu pikir kamu sampah? Bisa dipertanyakan. Sebenarnya hari ini, saya juga tidak berpikir apa-apa. Tapi kamu malah berani menghina Sue. Jangan salahkan saya. He Shichen bertindak tegas. Hari ini rumah ini, saya pasti akan mendorongnya ke tanah. Masing-masing dari Anda dihitung sebagai satu. Semua masuk rumah sakit. Baiklah, sangat baik. Grup Hengjin luar biasa. Manajer cabang grup Hengjin, bahkan lebih luar biasa. Hari ini saya ingin melihat, tanpa aku, bisakah rumah ini dihancurkan? Bisakah kita masuk rumah sakit? Pinjam ponsel sebentar.
Sayang, aku ini, Ji Hang sudah kembali. Suamiku, Ji Hang, sudah pulang. Cepat, ikut aku menyambut kepulangan suamiku. Ibu tua, Anda sudah bekerja keras. Merawat suamiku selama 6 tahun. Harus selalu mengutamakan grup Hengjin. Persiapan terbaik untuk menyambut. Saya pasti akan membuat ibu saya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Saya akan membuat seluruh dunia tahu. Dia adalah ibu dari Sue dan Ying saya. Telepon. Apa yang bisa kamu lakukan dengan menelepon? Kamu tidak akan memberitahuku lagi. Kamu menelepon Sue untuk kami. Bahkan seorang vegetatif sampah berani mengintimidasi saya. Apakah kamu benar-benar mengira saya takut? He adalah sampah. Hanya pura-pura. Dia telah menjadi vegetatif selama 6 tahun. Apalagi yang dia miliki? Mengenal presiden pertama Dacia, Sue. Ya, dia hanyalah seorang vegetatif. Kalau bukan karena orang tua ini merawatnya, dia seharusnya mati 6 tahun yang lalu. Sekarang masih pura-pura di sini. Apakah dia pikir kita takut padanya? Saya malah berharap kalian bisa terus mempertahankan wajah itu. Tidak memilih cara demi keuntungan. Untuk kepentingan. Tidak mengakui hubungan keluarga. Nanti saya akan membuat kamu men. Bahkan menangis pun tidak bisa. Nak, kamu sedang melakukan apa? Ibu. Nak, ibu. Ya Tuhan, dia masih muda, baru 20-an tahun. Mohonlah belas kasihannya, tunjukkan belas kasihan. Berikanlah dia jalan keluar. Jika dia benar-benar harus menerima konsekuensi, semuanya berikan padaku. Lagipun aku hanya seorang janda tua. Aku sudah hidup cukup lama. Ibu, selama ini Anda sudah bekerja keras. Mulai sekarang, Anda adalah ibu kandungku. Aku adalah anak lelaki Anda. Aku pasti akan merawat Anda dengan baik. Aku tidak akan membiarkan Anda menderita lagi. Teruslah bertahan. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan mengantarmu pulang. Agar kamu bahagia. Menjadikanmu sebagai ibu yang paling bahagia. Baik, ibu tidak meminta yang lain. Ibu akan sangat senang jika kamu bangun. Anak yang baik, anak yang baik. Baiklah, baiklah. Adegan yang sangat menyentuh. Hubungan ibu dan anak yang dalam. Ah, apakah kalian sudah selesai berakting? Aku ingin melihat hari ini. Kamu sampah busuk. Seorang pasien koma. Bagaimana aku bisa menangis tapi tidak bisa menangis? Pukul aku dengan keras. Pukul dengan keras. Nenek tua yang sudah mati. Jika kamu menganggap pasien koma ini sebagai anakmu, maka mulai sekarang, kita putus hubungan. Memutuskan hubungan ibu dan anak secara total. Pukul aku dengan keras. Pukul dengan keras. Dan kamu, aku akan segera membuatmu tahu. Apa artinya hidup tidak sebanding dengan mati? Kamu ingin siapa yang hidup tidak sebanding dengan mati? Tuan. Tuan. Di mana Dan Ying? Tuan Sue sudah menyelidiki dengan jelas. Anda menghilang selama 6 tahun ini. Semua berkat Nyonya Tua. Merawat Anda tanpa mengeluh. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Nyonya Tua. Tuan Sue sedang menyiapkan hadiah. Akan datang segera. Dia sudah mempersiapkan hatinya. Kamu siapa? Berani menghalangi saya untuk mendisiplinkan sampah ini. Berani-beraninya. Kamu anjing. Berani berbicara kasar kepada Tuan. Ada. Ajarilah dia dengan baik. Barang yang tidak tahu diri. Ah, jangan. Kamu tahu aku sedang mewakili siapa? Orang ini adalah manajer umum cabang Jinheng di kota Jin.
Tertunda pekerjaan Pak He. 10 nyawa pun tidak cukup untukmu mati. Bagaimana? Wanita ini, dia adalah bala bantuan yang kamu panggil dengan telepon. Kamu tidak mungkin ingin membiarkan wanita ini melayani saya, menggunakan wanita untuk membeli saya, bukan? Feng Yun, Jin Heng adalah grup terkemuka di Dacia. Saya menghilang selama 6 tahun ini. Ternyata ada intimidasi dan penipuan, kasus pembelian paksa dan penggusuran. Apakah ini cara Jin Heng beroperasi sekarang? Maaf Pak, semua ini karena pengawasan lemah dari grup. Jangan khawatir, saya pasti akan menanganinya. Untuk membuat Anda puas. He Zichen, kamu hanya seorang manajer cabang. Berani melawan atasan. Kamu tahu siapa dia atau tidak? Tidak peduli siapa dia. Hari ini saya akan menindihnya ke tanah. Membuatnya berlutut dan minta maaf padaku. Kalau kamu masih tidak mau mengerti, aku akan membersihkanmu bersama dengannya. Semua orang di Hengjin Group tidak berani, tidak menghormati Tuan. Karena kamu tidak tahu siapa dia, maka saya akan memberitahumu secara langsung. Dia adalah suami yang dicari Sue selama 6 tahun penuh. Suami selama 6 tahun. Tuan Ji Hengji, kalian berani menyentuhnya. Apa yang kamu katakan? Dia adalah suami Sue. Aku sama sekali tidak percaya. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu bicara omong kosong. Dia adalah pasien koma selama 6 tahun. Bagaimana mungkin? Dia suami dari ketua Hengjin Group. Benar, Tuan He. Meskipun kami tidak tahu asal-usul wanita ini, tapi terhadap sampah ini, kami tahu dengan jelas. Dia adalah pengemis yang diambil oleh ibuku. Tidak mungkin ada identitas tersembunyi. Ingin berbohong padaku. Kamu masih terlalu muda. Sue mencari suaminya selama 6 tahun, menghabiskan miliaran tenaga dan materi. Ayahku, He Jinghai, bahkan untuk mendapatkan janji Sue untuk sukses, diinvestasikan di Jingcheng, mencari dia dengan sumber daya yang besar. Sekarang kamu memberitahuku sampah ini. Dia diperhatikan oleh semua orang. Tuan Ji, kamu pikir aku bodoh ya? Feng Yun, jika ini yang kamu berikan kepadaku, maka posisi sekretaris kepala kamu tidak cocok kan? Maaf Pak, aku tidak seharusnya membiarkan badut ini mencemari matamu. Saya akan segera menanganinya. Dia Jinghai, inilah anak laki-laki baik yang kamu ajarkan. Dalam 5 menit, kamu segera datang ke sini. Dalam 5 menit. Jika kamu tidak datang, jangan lagi menjadi kepala Jingcheng. Aku tidak salah dengarkan. Kamu baru saja menelepon ayahku dan minta dia datang dalam 5 menit. Kamu berani sekali. Orang-orang berpengaruh di Jingcheng, siapapun yang bertemu dengan Tuan He tidak menghormati. Tuan He, kamu berani memerintahkannya datang ke sini. Aku rasa kamu tidak ingin hidup. Orang yang tidak ingin hidup adalah kalian. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi hari ini aku akan membunuh dia dulu, lalu kamu. Jangan, He Zong, aku mohon padamu. Jie Heng, dia melindungi saya. Ini bukan untuk menyinggung Anda. Anda harus sabar. Biarkan dia pergi saja. Ibuku menyesal setelah mengetahuinya. Sudah terlambat. Kalau saja kamu sudah menyerahkan rumah itu lebih awal, tidak mungkin hal seperti ini. Wang Xian, diam. Mengapa saya harus diam? Apa yang salah dengan perkataanku? Semua ini karena dia. Pantas saja kalau tidak memberikan sertifikat rumah kepada kami. Semua kesalahan adalah milikku. Semua karena istriku tidak tahu diri. Saya akan menjual rumah ini. Biarkan saja Ji Heng. Biarkan dia pergi. Saya sudah berlutut di depanmu. Ibu, anjing itu mengotori pakaianku. Bisakah kamu menggantinya? He Zichen, aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu. Bahkan tidak bisa menangis. Aku menginginkanmu. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menangis. Jadi, mari kita lihat dulu. Akhirnya, kamu. Biarkan aku tidak menangis dulu. Atau aku harus meratakan tempat ini terlebih dahulu. Siapa yang akan meruntuhkan dinding terlebih dahulu? Kepada siapa saya harus memberikan 500 juta? Runtuhkan itu. Berhenti. Mundur. Benarkah itu Mar He? Apakah dia benar-benar yang memanggil mereka? Tuan He ini orang besar seperti itu. Bagaimana mungkin dia dipanggil hanya dengan 1 telepon? Apakah mungkin orang itu adalah anak? Ini Tuan dia, tokoh besar di Jinheng. Kita tidak bisa melawannya. Kamu cepat pergi, cepat pergi. Ibu akan melindungimu. Ibu, bahkan jika He Jinghai sangat kuat, dia juga tidak berani menyakiti saya. Kamu percaya padaku. Ayah, akhirnya kamu datang. Ada sekelompok preman nakal di sini, menghalangi pembongkaran. Jangan khawatir, saya pasti bisa menyelesaikannya hari ini. Preman nakal, Tuan He, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami juga ingin memberikan sertifikat tanah kepada Anda secepat mungkin. Oh ya,
Itu nenek tua ini. Karena orang ini memegang sertifikat tanah dengan erat. Dia tidak melepaskannya. Ya, Tuan He, Anda tidak tahu. Dia juga mengatakan bahwa dia mengaku sebagai Suezong 6 tahun yang lalu. Suami yang hilang. Ya, benar. Berani sekali. Suezong telah mencari Tuan Ji selama 6 tahun. Ada orang yang berani menyamar sebagai dia. Mengatakan dia berada di mana. Saya akan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Di sana, itu anak kecil. Feng, dia Jing Hai. Kamu sangat berkuasa di kota Tianjin. Sampah busuk di depan Mer. Hei, kamu masih berani begitu sembrono. Kamu ingin mati sendiri. Jangan membawa kami turun bersamamu. Mer, hei, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukannya. Segera ambil sertifikat tanah itu darimu. Pasti tidak akan terlambat. Urusan resmi Hangjin Group. Cukup. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Anda mengajari saya cara memperlakukan orang dan benda. Harus menyingkirkan mereka semua. Hari ini saya akan mematahkan kaki anjing mereka. Ambil mereka. Aku menyuruhmu untuk diam. Ayah, apa yang kamu lakukan? Sekretaris Feng. Ayah, apa yang kamu katakan? Sekretaris Feng. Apakah dia itu? Orang kuat di samping Sue. Mungkin dia. He Zichen. Hari ini aku hampir dibunuh olehmu. Mer, Ji, cara mendidik anak Anda kurang tepat. Sudah menabrak Anda, silakan hukum saya. Apa? Dia hanya seorang pengemis yang koma selama 6 tahun. Bagaimana mungkin dia suami Nyonya Sue? Ya, Tuan He. Dia hanya ibuku, pengemis yang diambil 6 tahun yang lalu. Kalau bukan karena ibuku, dia sudah mati. Apakah Anda salah mengenal orang? Ah, kenapa kamu memukul orang? Nyonya Sue sebenarnya mengetahui Tuan Ji mungkin berada di Jinheng untuk mengumpulkan pahala. Dia baru saja menginvestasikan banyak untuk pembangunan kota Jin. Identitasnya tidak boleh dipertanyakan olehmu. Kak, apakah kamu mendengar? Siapa itu Ji Heng? Suami Nyonya Sue. Ini adalah kita. Seseorang yang bahkan tidak berani kita bayangkan. Anda telah bekerja keras bertahun-tahun. Akhirnya berhasil keluar dari kesulitan. Kak, hari baikmu sudah tiba. Nyonya tua hilang selama 6 tahun. Tidak ada kabar. Berkat perhatian Anda, dia selamat. Saya berterima kasih atas bantuan Anda kepada Nyonya Sue. Anak, apakah kamu benar-benar orang yang mereka bicarakan? Tuan Ji, Ibu, tak peduli siapapun aku. Di dalam hatiku, kamu selalu menjadi ibuku kandung. Aku selalu menjadi anak lelakimu. Jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi janjiku padamu. Bibi. Paman, Tianxiang, bantuan kalian. Aku juga mengingat semuanya di dalam hatiku. Urusan pernikahan dan membeli rumah Tianxiang. Semuanya akan kuselesaikan. Bagus sekali. Pada saat yang sama, mereka yang pernah menyakiti aku, dan orang-orang ibuku, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Tuan Ji, aku salah, aku buta, aku bodoh. Kita semua keluarga. Jangan bandingkan dirimu denganku. Ya, benar. Ya, Ji Heng, Tuan Ji. Aku bisa melihat keistimewaan Anda sejak pandanganku. Luar biasa. Kita berdua memiliki satu ibu. Kita adalah saudara kandung. Keluarga ini tidak memiliki dendam semalam. Maafkan kami. Aku mohon padamu. Saudara kandung, keluarga, kalian semua mengabaikan ibu. Untuk memaksa dia menyerahkan sertifikat tanah. Membuka pakaiannya di depan umum. Dia melahirkanmu. Ibu kandung yang membesarkan kalian. Apakah kalian masih memiliki hati nurani? Aku kejam dan tidak punya belas kasihan. Saya tidak sebaik babi atau anjing. Aku lebih buruk daripada babi dan anjing. Asalkan kau memaafkan kami. Kau minta kami melakukan apapun, kami akan melakukannya. Oh ya, Anda meminta kami melakukan apapun, kami akan melakukannya. Aku juga menyalahkan diriku sendiri. Ibu, mereka melakukan berbagai kejahatan terhadapmu. Aku ingin sekali menghancurkan mereka. Tapi kau telah berbakti padaku. Bagaimana kita harus menangani mereka? Aku mendengarkan pendapatmu. Jangan. Ibu, tolong selamatkan aku. Aku adalah satu-satunya putrimu, Ibu. Ya, Ibu. Aku adalah anak lelakimu. Ayah mengurus pemakaman. Apakah aku melakukannya untukmu? Kau tidak bisa melihat tanpa melakukan apa-apa. Ji Heng. Mereka. Akhirnya, mereka lahir dari rahimku. Aku tidak bisa hanya melihat mereka menuju ke jalan buntu. Mulai hari ini, aku, Zhang Xiulan, tidak ada anak seperti kalian. Ya, benar. Saya bukan anakmu. Maafkan saya saja.
He Zichen, giliranmu. Aku baru saja berkata, bahkan tidak memberi kesempatan untuk menangis. Sekarang, waktunya sudah tiba. Tuan Ji, saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Maafkan kamu. Kamu tahu kamu salah. Kamu takut mati. Tidak, Tuan Ji, saya benar-benar tahu saya salah. Ayah, tolong selamatkan aku. Bagaimana aku harus menyelamatkanmu, orang yang kamu sakiti hari ini? Tapi suami Suezong. Tapi ayah, aku adalah satu-satunya anakmu. Kamu harus menyelamatkanku. Tuan Ji, Zichen tidak bermaksud menyakiti Anda. Mengingat semua tahun yang telah berlalu, saya telah bekerja keras di perusahaan. Berilah dia kesempatan. Anak yang tidak diajari oleh ayahnya. He Zichen melakukan kesalahan besar. Kamu memiliki separuh tanggung jawab. Tuan Ji tidak lagi mengejar kesalahanmu. Kamu masih berani membiarkannya. Menghormati wajahmu. Sekretaris Feng. Dia adalah anakku. Aku tidak bisa melihat dia dihukum. Pak Ji benar-benar tahu dia salah. Seperti ini. Atas nama keluarga He saya. Berikan lagi kompensasi 10 juta kepada Nyonya Tua. Uang kompensasi sebagai ganti rugi. Aku akan memintanya untuk memberikan langsung kepada Nyonya Tua. Meminta maaf dengan tulus. Anak durhaka, belum juga berlutut. He Jinghai, penderitaan yang diderita ibuku. Kau pikir dengan membayar sedikit uang, bisa diselesaikan dengan sekadar membungkuk. Jangan bilang itu anakmu. Itu adalah dirimu. Pekerjaan manajer Jin Heng. Tidak bisa dipertahankan juga. Ji Heng, jadi begitu. Jadi tidak ada kesepakatan antara kita, benar? He Jinghai, kau berani. Aku berani. Anda memaksa saya. Zichen adalah satu-satunya anakku. Mengapa kalian tidak mau membiarkannya pergi? Mengapa aku harus membiarkannya pergi? Jika aku membiarkannya pergi, apakah dia akan memaafkan ibuku? Siapa yang akan mengganti penderitaan ibuku? Benar, bibiku hanya ingin hidup dengan tenang. Kalian, satu persatu memaksa dia menyerahkan sertifikat tanah, menghina dan memukulnya. Ibu, jangan khawatir. Jika ada yang berani mengganggumu lagi di masa depan, aku pasti akan membuatnya membayar kembali. Dengan sepenuhnya. Ji Heng, aku hanya akan bertanya satu pertanyaan padamu. Hari ini, tidak peduli apapun, aku tidak akan membiarkannya lepas begitu saja, benar kan? Feng Yun, mengapa masih berbicara dengannya? Putuskan kaki anjing He Zichen untukku. Saya akan membuatnya merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Tidak bisa mati. Tuan memberi perintah untukku. Ayah, tolong aku. Seseorang menyentuh tuan mudamu. Kenapa masih berdiri di sini? Serang dia. He Jinghai, kamu harus memikirkannya dengan baik. Tuan Ji sedang memberi pelajaran pada He Zichen. Kamu ingin menentang Tuan Ji. Tuan Ji. Saya memanggilnya Tuan Ji. Ini untuk memberikan wajah pada Suezong. Aku tidak mengakui dia sebagai Tuan Ji. Dia pikir dia siapa? Tuan Ji adalah suami Suezong. Dia adalah tiang penyangga Heng Jin Group. Hanya dengan perkataanmu itu, aku bisa membuat keluarga He binasa. Mati 100 kali. Tutup mulutmu. Jangan kira aku tidak tahu. Suami dari Suezong. Apa pijakan di tengah sungai? Aku mengejek. Dia hanyalah milik Sue. Hanya seorang pria muda tampan. Hanya mainan belaka.